Salam dan bahagia. Materi pertama atau bab 1 dari kalkulus lanjut adalah vektor dan geometri ruang. Di mana yang pertama kalian harus mengenal dulu sistem koordinat 3 dimensi. Sebelumnya saya ulang kembali sistem koordinat 2 dimensi di kalkulus diferensial di mana terdiri dari sumbu X dan juga sumbu Y. Yang mana misalkan saya punya titik A 2,1, itu artinya 2 yaitu mewakili sumbu X, ada di sumbu X, dan satunya mewakili sumbu Y sejauh satu satuan. Begitu juga kalau saya punya B sama dengan min 2,1, artinya X diwakili oleh min 2 sejauh min 2 satuan dan Y diwakili oleh 1 sejauh 1 satuan. Kemudian pada koordinat 3 dimensi, sistem koordinat 3 dimensi itu terdiri dari 3 sumbu. Ada sumbu X, kita tentukan yang ke arah depan, kemudian ada sumbu Y, arah yang ke kanan, dan di sini ada sumbu Z yang mengarah ke atas. Nah, pada sistem koordinat 3 dimensi di sini ada termnya titik asal, yaitu namanya O, yaitu 0,0,0 yang merupakan perpotongan ketiga sumbu tersebut. Kemudian perhatikan lagi dua gambar berikut ini ilustrasi ketika kalian berada di ruang. Nah, kalian cermati titik pojok ini artinya itu adalah XZ, bidang XZ, artinya terbentuk dari bidang sumbu X dan bidang sumbu Z. Yang ini namanya bidang YZ yang terdiri dari sumbu Y dan sumbu Z. Kemudian yang alas atau yang lantai ini adalah bidang XY yang terdiri dari sumbu X dan sumbu Y, terbentuk dari sumbu X dan sumbu Y. Nah, ilustrasi pada kehidupan nyata kalian, di sini itu bidang XY diilustrasikan sebagai lantai, bidang XZ itu diilustrasikan sebagai dinding kiri dan dinding kanannya adalah bidang YZ, di mana di sini diilustrasikan ada sebuah meja dalam ruangan itu. Nanti merupakan suatu titik. Nah, selanjutnya kalian perhatikan kembali sistem koordinat 3 dimensi. Misalkan saya punya titik di ruang 3 dimensi, yaitu titik P, di mana koordinatnya adalah A, B, C. Artinya A itu berada di sumbu X sejauh A satuan, B itu berada di sumbu Y sejauh IB satuan, dan C itu yaitu berada di Z sejauh C satuan. Di mana A itu merupakan jarak antara dinding YZ dengan titik P, dan B itu jarak antara bidang XZ dengan P, sedangkan C itu jarak antara lantai atau bidang XY dengan P. Nah, kemudian cara menggambarnya pertamanya dari titik asal atau 0,0 ditarik A satuan sepanjang sumbu X. Kemudian kalian tarik B satuan sejajar sumbu Y ya ke kanan, kemudian kalian tarik ke atas sejajar sumbu Z sejauh C satuan. Nanti akan diperoleh titik P A, B, C. Kemudian ilustrasi yang lain itu juga merupakan atau dapat diilustrasikan sebagai balok atau kotak. Titik P, A, B, C, di mana kalau si titik itu berada di misal tepat di sumbu, maka dia berbentuk koordinatnya A, 0,0. Artinya hanya X-nya saja. Kemudian yang ini 0, B, 0. Kemudian yang ini 0,0, C, artinya X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya C. Nah, atau kalau dia di bidang sembarang, misalnya di bidang YZ, maka X-nya yang 0, tapi Y-nya sebesar B, Z-nya sebesar C, dan seterusnya. Nah, perhatikan contoh berikut ini. Misalkan kalian mau menggambar min 4, 3, min 5. Berarti min 4-nya itu ada di sumbu X, berarti kan negatif ke belakang. Kemudian nanti 3 itu berarti ke kanan sejajar sumbu Y, dan min 5 itu berarti ditarik sejajar sumbu
Z tapi ke bawah karena negatif, sehingga akan terbentuk titik min 4,3, min 5. Begitu juga ketika kalian mau menggambar titik ini 3, min 2, min 6, maka caranya juga sama. Yang pertama, kita lihat sumbu X-nya, tarik ke 3 satuan di sumbu X, kemudian karena dia min 2, berarti sejajar sumbu Y ke kiri, kemudian karena min 6, maka sejajar sumbu Z dia ke bawah sejauh min 6 satuan. Sehingga terbentuklah titik 3, min 2, min 6. Oke, selanjutnya sebenarnya sistem koordinat 3 dimensi itu merupakan Cartesian product atau perkalian koordinat kartesius antara R bilangan real himpunan dengan bilangan real di cross productkan dengan bilangan real sebanyak 3 kali ya, sehingga simbolnya nanti R pangkat 3 yang artinya adalah berupa pasangan terurut berupa X, Y, Z, artinya X sama Y sama Z itu elemen dari bilangan real. Sebagai contoh, misalkan saya mau menggambarkan Y sama dengan 5 di R2. Kalian sudah tahu semua di kalkulus diferensial, maka akan terbentuk sebuah garis. Tapi berbeda ketika kalian menggambarkannya di R3, maka akan berupa bidang. Selanjutnya, jika kalian menggambar Y sama dengan X di R2, itu akan berupa garis. Berarti ini sebenarnya seperti ini ya, kalian sudah bisa semua menggambar di kalkulus diferensial, artinya kan X sama Y-nya sama, sehingga gambarnya seperti itu. Nah, kalau kalian gambar di R3, maka dia juga akan berupa bidang. Kemudian yang ketiga, ketika saya punya X sama dengan 3, dia berupa garis di titik X sama dengan 3 vertikal. Tapi ketika di sini di R3, maka dia akan berubah bidang yang memotong X sama dengan 3. Nah, sekarang kalau misalkan kalian disuruh menggambar 2X plus 3Y plus 4Y sama dengan 12, maka sama seperti waktu kalian di kalkulus diferensial, cuma ini ketambahan Z saja, maka kalian harus mencari titik potong terhadap sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Cara mencari titik potong terhadap sumbu X, maka Y sama Z-nya dianggap 0. Nah, sehingga ketika Y, Z-nya disubstitusikan 0, maka diperoleh X yang 6. Sehingga koordinat titik potong di sumbu X-nya itu adalah 6,0,0. Sedangkan kalau yang titik potong terhadap sumbu Y, itu X sama Z-nya yang 0. Sehingga disubstitusikan, maka diperoleh Y-nya sama dengan 4, sehingga koordinat titik potong itu adalah 0,4,0. Sedangkan titik potong terhadap sumbu Z itu Y sama X-nya itu 0, sehingga kalau dimasukkan ke persamaan maka diperoleh Z-nya adalah 3, sehingga titik potong terhadap sumbu Z, maaf ini salah cetak, sumbu Z adalah 0,0,3. Selanjutnya kedua titik-titik itu diletakkan pada koordinat 3 kartesius, kemudian ditarik garis ketiga titik itu dan diarsir akan membentuk bidang segitiga. Selanjutnya kita mengenal jarak dua buah titik di dimensi 2. Kita tahu misal saya punya A itu dari A ke B ya, X1, Y1, ini X2, Y2. Maka panjang AB atau jarak dari A ke B maka adalah rumusnya tinggal X2 dikurangi X1 kuadrat ditambah Y2 dikurangi Y1 kuadrat. Sebagai contoh, misal saya punya titik P-nya itu 3 min 2, Q-nya itu 7,1, maka untuk mencari jarak PQ, 7 dikurangi 3 kuadrat ditambah 1 kurangi min 2 kuadrat. Nanti diperoleh 5. Sedangkan untuk mencari jarak dua titik di 3 dimensi, itu ilustrasinya seperti ini. Misal saya punya titik P1 isinya X1, Y1, Z1, dan titik P2 isinya X2, Y2, Z2. Maka diperoleh jarak P1 ke P2 ini adalah akar dari X2 min X1 kuadrat tambah Y2 min, ditambah Z2 min Z1 kuadrat. Jadi ketambahan ini untuk di dimensi 3. Sebagai contoh, saya kira nggak ada masalah ya, jarak PQ. Nah, maka tinggal dikurangkan aja 1 kurangi 2 kuadrat, itu yang 1, dan seterusnya nanti diperoleh 3. Kemudian, kalau permukaan silinder, misal kalian mengenal
kalian sudah biasa menggambarkan di kalkulus diferensial itu adalah Y sama dengan X kuadrat. Nah, sekarang sama saja ketika Y-nya diganti Z, Y sama dengan X kuadrat itu kan berupa parabola atau kurva, seperti itu. Maka ketika kalian menggambarkannya di dimensi 3, maka berbentuk silinder parabola. Seperti ini. Jadi dia ditarik sepanjang sumbu Y. Kemudian ketika kalian menggambarkan di dimensi 2, R2, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1, itu merupakan lingkaran dengan pusat 0,0 dan jari-jari 1, seperti ini. Tapi kalau kalian gambarnya di dimensi 3, dia akan berupa bidang dengan persamaan yang sama. Tapi di beda dimensi, dia akan berupa tabung ya, sebagai berikut. Kemudian ini juga sama, nanti kalian coba gambarkan Y kuadrat tambah Z kuadrat sama dengan R3, maksudnya sama dengan 1 di R3 ya. Nah, kemudian ada juga persamaan bola. Kalian dulu belajarnya persamaan lingkaran. Kalau persamaan bola itu tinggal ditambahi ini Z min L kuadrat sama dengan R kuadrat. Kalau dulu kan cuma dua suku ini, kalau ini ketambahan ini. Sehingga kalau dia pusatnya 0,0, maka tinggal X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat sama dengan R kuadrat. Kalau yang di dimensi 2 kan cukup X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, kemudian ada namanya elipsoid. Kalau elipsoid itu ya kalian mengenal rumus umum dari elips ya. Kembali lagi, diingat lagi. Kalau di sini tuh misal kalian disuruh menggambar ini, maka kalian satu-satu dimisalkan 0. Jadi ketika Z-nya 0, maka akan diperoleh ini. Nah, ini merupakan elips ya, dimana di sini A sama B-nya itu udah jelas ya, motong di sumbu X sama dengan 1 dan sumbu Y sama dengan 3, begitu seterusnya. Kemudian ketika K itu kan kalau 0, kalau dia K juga akan sama, dia berupa fungsi elips seperti ini. Kemudian kalau disatukan maka akan menjadi elipsoid. Gambar-gambar yang tadi disatukan dalam satu bidang dimensi 3. Kemudian gambar ini kalau kalian nanti coba, misal ini adalah gambar pelana kuda ya, atau saddle. Kemudian kalau yang ini eliptik paraboloid seperti mangkok. Jadi kalau ini digambar di dimensi 3 akan seperti itu. Dan ini adalah rumus-rumus umum ya, cara membentuk grafik sebenarnya sudah diberikan. Jadi kalau bentuknya seperti ini elipsoid, kalau dia bentuknya seperti ini itu kon ya. Kalau ini seperti ini wujudnya, bentuknya, maka gambarnya seperti ini. Kalau elliptic paraboloid seperti yang tadi itu, ini pelana kuda dan seterusnya. Jadi tinggal dilihat bentuk umumnya arahnya kemana. Terima kasih.